Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, ayat yang paling populer bagi orang Kristen. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kapot lecha Adonai Eloheinu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Hari ini saya ingin berbicara tentang kasih Bapa. Dan diambil kasih Bapa itu di dalam doa Bapa kami. Gambaran tentang kasih Bapa sudah pernah saya khotbahkan. Perumpamaan Yesus yang paling populer tentang anak yang hilang. Ada yang bertanya, 3 kali saya khotbah itu, tapi penekanannya berbeda. Lalu mereka berkata, apa ada perubahan? Bukan ada perubahan. Sudut pandang dari mana kita melihatnya. Pertama, saya pernah khotbah itu tentang anak yang hilang. Bagaimana anak yang hilang punya penyesalan dan tindakan untuk bertobat kembali kepada Bapa. Yang kedua, saya pernah berbicara tentang anak yang sulung, dari sudut anak yang sulung. Dan yang terakhir ini saya berbicara tentang Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Gambaran yang Yesus berikan ini luar biasa, dahsyat sekali. Kenapa demikian? Karena kalau membaca Alkitab, jangan terpaku dengan satu ayat atau satu kata. Karena kata di situ punya kaitan banyak sekali. Lebih memahami apa pesan firman Tuhan secara keseluruhan di dalam Alkitab ini. Ketika manusia yang diciptakan oleh Tuhan tapi tidak mengikuti maunya Tuhan, jatuh dalam dosa. Sejak Kejadian 3 sampai Kejadian 11, kita melihat betapa manusia makin jauh. Tetapi di tengah-tengah itu Tuhan memilih seorang yang bernama Nuh. Dan Nuh terpilih karena ketaatan. Nuh adalah gambaran agama ketaatan. Dia tidak berdalih, tapi dia melakukan. Dia dengar, dia taat. Tapi ternyata ketaatan itu tidak cukup, karena manusia tidak bisa, katakanlah, selalu konsekuen di dalam keputusan hidupnya, di dalam menjalani hidup ini. Karena hidup ini penuh dinamika, romantika, dialektika. Oh, banyak sekali istilah itu, artinya gelombang. Sederhana saja, hidup ini penuh gelombang. Kadang-kadang tenang, kadang-kadang topan, badai, luar biasa. Lalu barangkali Tuhan juga memikirkan, dipilihlah seorang yang paling beriman, yaitu Abraham. Abraham kita tahu disebut bapak orang beriman, mengikuti semua karena imannya. Termasuk ketika dia mengorbankan anak Ishak, ya, karena imannya.
Karena dia tahu Tuhan bisa sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi hanya mengorbankan lalu kemudian bisa hidup kembali. Itu iman. Tapi perjalanan hidup Abraham juga tidak sesuai dengan imannya. Kita tahu riwayatnya, kita tahu akibatnya, sampai hari ini kita menanggung itu semua. Tapi itulah manusia. Itu real manusia, itu kita. Bahwa iman kita, memang kita beriman, tapi terkadang kala kita itu tidak teguh dengan iman. Untuk itu barangkali manusia ini harus diberikan hukum supaya dia mengikut aturan-aturan itu. Itulah Tuhan kasih Musa dengan Taurat. Tapi nyatanya bukan makin dekat kepada Tuhan, bukan taat dan iman, makin melenceng. Karena ada naluri manusia untuk melanggar apa yang dilarang. Itu lahir dari sejak kecil. Kita tidak pernah mengajari anak kita yang kecil untuk melanggar, tetapi itulah naluri manusia itu. Lalu tidak ada lain. Kristus datang dengan kasih. Ternyata kasih inilah yang sanggup menguasai semuanya. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih besar adalah kasih. Jadi kalau mau dikatakan agama kita, agama kasih. Ya, bukan karena keteguhan, ketaatan, karena hukum, karena iman kita. Iman kita ini, kalau memang kita punya iman, sebesar biji sawi aja bisa mindahin gunung. Kita merasa lebih besar dari biji sawi. Jangankan gunung, sepatu aja tidak bisa dipindahin oleh. Itu kenyataan. Tapi kasih, oh, luar biasa. Menyadarkan kita diampuni oleh Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan. Kita orang berdosa ini semua yang tidak layak. Tapi hari ini Tuhan menjamu kita. Dia mengundang ke pestanya karena kasih. Nah, kalau kita tahu kita ini karena kasih, kasih itu harus menjadi identitas kita. Harus menjadi nafas hidup kita. Harus menjadi pemikiran filosofi kita. Tidak berat, tapi sulit. Ya, tapi itulah keadaannya. Nah, sekarang kita berbicara tentang kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Saya mengambil dari doa Bapa kami karena saya tahu bahwa doa ini diajarkan oleh Yesus. Bukan oleh Bapak gereja, bukan oleh rasul-rasul, tapi oleh Yesus sendiri. Untuk menggambarkan kita ini kepada siapa. Memohon, meminta, berdoa, menyembah, memuji Bapa. Saudara, kata Bapa di sini bukan gender. Bapak, ibu, anak. Dan ini sering disalah mengerti oleh orang lain. Jangan lupa, kekristenan itu agamanya berkembang dalam budaya yang paling tinggi, dalam pemikiran yang paling tinggi, bukan dalam kalangan masyarakat jahiliyah, bukan. Masyarakat yang terdidik, yang punya filsafat-filsafat yang tinggi, yaitu zaman Helenis. Itu sebabnya. Jadi perkembangannya berbeda. Kalau kita tidak nyambung, tidak soal. Karena masalah budayanya. Kata Bapak di sini, kalau Anda perhatikan setiap doa saya, itulah gambaran Bapak. Pencipta langit dan bumi. Halik langit dan bumi. Bapak kekekalan, asal dari segala sesuatu. Dipakailah simbol Bapak. Dan kenapa? Itulah hebatnya pemikiran-pemikiran Yunani.
Dia punya makna yang sangat dalam, sangat tinggi. Tapi mudah dimengerti. Siapa di dunia ini yang tidak tahu apa arti apa? Semua tahu, sederhana sekali. Kalau digali Alkitab ini, luar biasa dahsyatnya. Sebelum ilmu-ilmu yang lain berkembang, termasuk arkeologi, sejarah, dan sebagainya, Alkitab sudah ditulis. Dari Alkitab inilah berkembang ilmu-ilmu itu. Arkeologi abad berapa? Coba saudara yang belajar, yang mengerti sains. Makanya kalau ngerti sains itu jangan separuh-separuh. Jangan hanya karena matematikanya cerdas lalu dia sudah menganggap dirinya unggul. Enggak, bukan hanya matematika dan mati-matian, tapi ada matematika, ada fisik, ada metafisika. Jadi dari situ kita bisa melihat Bapak, Ibu itu tidak berbicara gender di sini. Tidak bicara laki-laki. Jadi jangan saudara pikir ada diskriminasi. Bukan, Bapak dan Ibu anak itu tidak ada gendernya. Itu istilah saja untuk menunjukkan asal dari segala sesuatu adalah Bapak. Tapi yang memproses, yang memproses semua itu adalah Roh Kudus. Maka Roh Kudus sebut mengandung. Kalau dikandung oleh Roh, kan begitu kan, dikandung oleh Roh. Maksudnya Roh itu berperanan di situ. Tapi kata mengandung bukan berarti Roh Kudus itu ibu. Nah, ini jangan salah ngerti. Nah, nggak ngerti, belum tahu, udah komen. Ya itu, otak onta memang gitu. Jadi ini penting sekali. Anak itu bukan berarti Tuhan beranak. Anak sekolah minggu aja enggak pernah punya pengertian seperti itu. Tapi sudahlah, saya ingin berbicara. Jadi kata Bapak di sini, saudara mengerti, Dia adalah pencipta langit dan bumi. Ya, kalau Roh Kudus mengandung bukan berarti ibu. Di dalam Yesaya juga, Bapak, aku telah mengandung engkau. Kata mengandung merupakan satu proses. Bapa kami di sorga, tidak perlu dijelaskan, tapi Shamayim, langit, sorga, dalam pemikiran orang Yahudi hampir sama. Bahwa Dia di tempat yang maha tinggi, tempat yang maha kudus. Tetapi karena di sana dikatakan sini, Bapa kami yang di sorga. Kadang-kadang memang bahasa Indonesia ini kurang menampung semua pengertian itu. Tapi sebetulnya bahasa-bahasa Indonesia Melayu yang lama ada. Tapi anak-anak sekarang sulit dimengerti. Kata di sorga di sini bukan Dia duduk tempat tinggal di situ. Karena Tuhan tidak mengambil tempat kan? Dia limitless. Dia bukan benda dan bukan makhluk yang mengambil tempat. Kata yang lebih tepat, Bapa kami yang bersemayam di surga. Kata bersemayam untuk menunjukkan Dia menguasai, Dia memerintah, Dia memelihara, Dia berkuasa. Amin. Itu bersemayam. Nah, karenanya di sini itu artinya Bapa kita itu berkuasa. Dia berkuasa dan Dia mengasihi kita. Coba. Itu hebatnya. Dia mengasihi kita. Dan dikuduskanlah namamu. Ini pengakuan sekaligus penghormatan, respek kita kepada Tuhan. Bahwa kita harus menjaga nama baik Bapak.
Dikuduskan namamu seperti seolah-olah dia karena perkataan kita kudus. Tidak, dia sudah maha kudus. Di tempat yang maha kudus. Dia kudus adanya. Nah, kita tahu Bapak kita punya derajat, harkat, martabat setinggi kudus itu. Kita harus menjaga itu. Gara-gara anak bapaknya jadi ketangkep dan ketahuan. Ya ini kasihan kan? Kasihan. Saya tidak pro dengan apa yang dilakukan, tapi saya setiap manusia menderita menjadi perhatian bagi saya sebagai satu simpatik, satu penderitaan. Saya tidak memuaskan diri saya dengan kebencian. Ya, tidak. Karena itu dikatakan bagaimana menguduskan namanya. Dan ini berat tugas kita. Coba hari lepas hari kita lihat. Kita tidak menjaga nama baik Bapak, memanfaatkan nama baik Bapak. Itu lagi kecil saya betul-betul begitu, saudara. Karena bapakku di Palembang lumayan ditakuti, tapi bukan preman. Jadi saya manfaatkan betul. Gitu. Nah ini jangan-jangan kita ini hanya memanfaatkan nama baik Bapa kita di sorga, memanfaatkan kebaikan Bapa kita di sorga. Sadar. Maka mengucapkan doa Bapa kami ini berat loh, tanggung jawabnya. Karena itu ada aliran lain tidak berani mengucapkan doa Bapa kami kan. Hanya kita orang-orang Protestan dan Katolik yang berani, yang lain tidak berani. Karena dia takut dituntut tanggung jawabnya. Nah kita berani ngucapin tapi tidak bertanggung jawab. Itu masalahnya saudara. Saya percaya seisi ruangan ini tidak ada seorang pun yang tidak hafal doa Bapa kami. Apalagi kalau diucapkan sama-sama. Persis lagu Indonesia Raya. Ya, coba kalau suruh sendiri-sendiri ya sudah hafal. Jadi inilah tanggung jawab yang sangat berat sekali. Sekarang kita lihat di dunia ini. Kalau bapaknya Raden, anaknya Raden enggak? Ini apa pengertian kolonial di Indonesia ini apa? Ya pemikiran aristokrat di Indonesia. Ya. Bapaknya Raden, anaknya Raden. Bapaknya Temenggung, anaknya Temenggung. Semua. Saya supaya dapat hormat orang, saya pakai nama baik kakek saya. Kalau orang tanya, oh di Palembang di mana? Saya cucunya Demang Palembang. Langsung, oh iya, gitu. Padahal saya sendiri nggak tahu Demang atau enggak. Ya, pokoknya itu. Nah, saudara, ini tanggung jawab kita. Tapi tanggung jawab inilah yang ditekankan. Sama halnya kalau kita bertanggung jawab dengan nama baik Bapa kita, kekudusan Bapa kita. Saya percaya anak-anak kita akan meniru kita. Kenapa anak-anak kita tidak meniru kita? Karena kita tidak patut ditiru. Ya ini bersangkut paut. Jadi jangan salahkan pendidikan, salahkan ini kalau ada sesuatu. Bapak adalah imam segala-galanya, dia sumber segala-segalanya, dia mengadakan segala yang ada. Di dunia ini tidak ada kecuali Yesus Kristus yang secara biologis bisa ada tanpa Bapak. Ya, banyak sih ada, tapi pasti ada juga kan? Gitu. Yang bertanggung jawab, itu masalahnya. Jadi dikuduskanlah namamu ini. Poin yang kedua adalah permohonan tapi sekaligus penugasan. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Apa maksudnya coba? Beberapa tahun kita mengucapkan itu. Apa maksudnya datanglah kerajaanmu?
supaya Yesus datang kedua kalinya lebih cepat? Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 3 dulu. Matius 6 ayat 3. Coba kita lihat Matius 6 ayat yang ketiga. Ya, kita lihat bersama-sama. Bisa? Lebih cepat ditayangkan. Kan yang ahli-ahli itu bisa lebih cepat. Bukan itu. 6 ayat 3. Ayat 3. Matius 3 ayat kedua, sorry. Matius 3 ayat kedua, sorry. Nah, Matius 3 ayat yang kedua. Matius 3 ayat yang kedua. Sudah? Atau kita baca saja? Karena ini dekat. 3 ayat yang Demikian firman Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. artinya kerajaan sorga itu berbicara pribadi Yesus. Kalau kita lihat Markus pasal 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Injil itu berbicara tentang pribadi Yesus. Kerajaan sorga menggambarkan kerajaan harus disambut kedatangan Yesus untuk mengampuni dosa umat manusia. Karena dia mengampuni dosa umat manusia, maka dia adalah disambut oleh kita bertobatan. Mungkin sudah lama kita tidak dengar kata ini. Kata ini harus menjadi kata kunci setiap hari. Bertobatlah. Karena bertobat itu kita diselamatkan. Baptisan menyangkut pertobatan. Semua. Carilah kerajaan sorga lebih dahulu. Pertobatan. Semua bicara pertobatan. Datanglah kerajaanmu, berarti menghadirkan kerajaan ini seperti di bumi, di sorga seperti di bumi. Apa tanggung jawab kita? Ini tanggung jawab loh, penugasan pada kita untuk memberitakan tentang Yesus, tentang Injil itu. Maka Matius membuka ini dan menutup dengan Matius 28, yaitu apa? Baptiskanlah mereka, ya, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Ini kerajaan sorga. Sudah seberapa jauh tanggung jawab kita menghadirkan kerajaan sorga di sini. Injil itu diberitakan, banyak orang bertobat. Banyak. Sukacita di sorga karena satu, kita tahu. Tapi kita tidak mau melakukannya. Kita terlalu takut. Yang tidak perlu ditakuti. Jadi saudara mengerti, kita pernah usil enggak dengan iman orang, dengan ajaran orang? Ayo jujur, pernah usil enggak? Enggak. Tapi semua yang di Alkitab ya dijadikan bahan untuk mengkritik, menyerang, mengkoreksi. Itu artinya apa? Loh, kenapa usil? Engkau kan tidak percaya. Ya udah. Tapi kenapa engkau? Artinya dia masih mencari. Ada kerinduan di bawah sadar yang dia tidak sadar mendorong dia. Kita tidak punya pengertian Tuhan kita tiga. Tapi karena istilah Trinitas itu, mereka beranggap Tuhan kita tiga. Peduli amat. Kamu Tuhannya tiga, ya sudah, yang penting. Tapi kenapa? Kenapa rasa ingin tahu itu? Jadi itu penting sekali. Jangan hanya berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jangan diselewengkan hanya dalam pengertian-pengertian berkat saja.
pertobatan itu lebih dari berkat segala-galanya. Oh, luar biasa. Karena inilah kita memohon, kita meminta, kita berdoa, tapi kita tidak melakukannya. Berdoalah supaya. Saudara pernah baca Yesus berdoa? Banyak kan? Tapi isi doanya pernah enggak dengar gini? Bapak, ya, supaya mereka menjadi satu seperti Bapak dan aku. Kenapa sampai supaya menjadi satu? Itu jadi doa Yesus. Saya kadang-kadang berpikir begini, kalau Yesus berdoa siapa yang ngabulin ya? Loh, kita suruh berdoa, mintalah dalam namaku semuanya akan kuberikan padamu. Sekarang dia berdoa, Bapak, biarlah mereka bisa menjadi satu. Siapa yang ngabulin? Kita, gereja-gereja. Nyatanya enggak. Lebih renggang, lebih jauh, lebih segala-galanya, lebih merasa superior, lebih merasa hebat, lebih paling benar sendiri, lebih merasa paling masuk surga. Apa bedanya dengan si onta? Nggak boleh merasa begitu. Tubuh Kristus itu adalah satu. Semua gereja punya perjamuan kudus. Tapi mereka mencabik-cabikkan tubuh itu. Bukan menjadi satu. Coba. Saya hampir tidak berani mengatakan kalau beda sedikit dengan saya, baik pemikiran, baik caranya, itu sesat. Saya berusaha tidak akan keluar dari mulut saya mencap orang lain sesat. Nah, lebih baik saya diam saja, biar masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Sering kali, bahkan orang-orang sudah di gereja Pentakosta sendiri, aliran Pentakosta, bertanya dengan saya secara pribadi, Pak, menurut Bapak bahasa lidah itu apa? Saya bilang, saya bukan bidangnya. Kalau kamu tanya bahasa Indonesia, akan saya jawab. Saya bilang, lalu bagaimana? Ya, tapi saya percaya mereka mengagungkan Yesus, menyembah Yesus, percaya Yesus. Terserah masing-masing. Ya sudah. Bapak enggak dapat? Enggak. Gitu. Karena saya dapat hanya bahasa pakai lidah. Itu saya dapat, saudara. Ya, jadi segitu. Terus menarik diri. Tidak mau mengatakan, oh kalau beda sedikit sesat. Jangan mudah. Kasih karunia itu terlalu luas. Jangan menghakimin orang lain. Diri kita sendiri punya peribahasa keren. Gajah yang jauh, yang jauh semut yang jauh kelihatan, tapi gajah di kelopak mata tidak kelihatan. Ya, kita gajah kelihatan, tidak kelihatan. Itu yang terjadi. Jadi tanggung jawab ini, kita punya tanggung jawab supaya apa? Kerajaannya datang. Hadirkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Kabarkan Injil, bersaksi di mana saja. Tidak usah takut. Saudara mau masuk surga? Nah, saya jawab yang ini. Saudara mau masuk surga? Silakan duluan. Ya itu kan kenyataannya orang. Karena takut. Saya pakai bahasa yang terbalik supaya saudara ngerti. Lalu pokok yang ke-11. Siapa Bapak? Ayat 11. Ayat 11. Ini pokok yang kita lihat. Ayat 11 berbunyi bagaimana? Kita lihat bersama-sama. Ya, ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dahsyat kasih Bapak ini. Punya perhatian tentang kebutuhan hidup kita. Dan kebutuhan hidup itu adalah makanan. Tapi lebih daripada itu sesungguhnya.
seperti Bapa. Bekerja keras. Mau jadi apa itu? Gojek, mau jadi apa? Dahsyat. Mereka bekerja begitu keras untuk menafkahi keluarganya. Dan Bapak kita juga perhatikan itu. Kebutuhan hidup kita. Kebutuhan makanan. Luar biasa kalau kita perhatikan. Panen dia perhatikan, menanam dia perhatikan, menumbuhkan berlipat kali ganda dia perhatikan. Kasih Bapa luar biasa. Tentu ini mungkin lebih mudah untuk bapak-bapak di dunia dalam memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Tapi apa kebutuhan itu saja? Kata secukupnya itu bukan ala kadar loh ya. Kata secukupnya bukan pas-pasan. Kata secukupnya itu artinya ketika makan, minum, betapa penting ada persekutuan antara bapak, orang tua dan anak. Itu penting sekali. Kalau saudara mengikuti adat Yahudi, ya ini kan asal agama kita di sana. Makan bersama keluarga itu menjadi ritual yang terpenting. Makan bersama keluarga itu adalah ritual. Coba kebiasaan itu jangan lepas dari kita. Kalau sudah ada, teruskan. Disitulah tempat bersekutu, bercakap, berjumpa. Sebab makanan menghindarkan kita dari pertengkaran. Tapi kecuali orang yang memang suka mau ribut, saudara ya. Kan dihadapkan makanan kita semua gembira, sukacita. Jadi kalau saudara lihat adat orang Yahudi, makan bersama keluarga adalah ritual. Pentingnya. Itu yang maksud secukupnya. Jadi bukan hanya sekadar memberi. Itu apa bedanya engkau kirim dengan ke rumah anak yatim piatu? Ya, tapi juga memperhatikan. Poin yang selanjutnya adalah pengampunan, ayat 12. Ayat 12. Bapa kita, Bapa penuh belas kasihan, kemurahan, pengampunan. Dia tidak pernah habis-habisnya. Makin saudara setiap kali berdoa Bapa kami isinya ini, makin saudara mengerti bahwa pengampunan Bapa tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Ampunilah akan segala kesalahan kami. Artinya Bapa bersedia mengampuni kita asal kita mengaku kepadanya. Pengampunannya tidak pernah terbatas dan tidak pernah berhenti. Pengampunannya selalu tersedia dan ada. Katakan amin. Amin. Itu Bapa. Kalau Bapa kita di dunia 3 kali batasmu, lewat 3 kali keluar dari rumah ini. Itu Bapa orang Sumatera. Tapi kalau Bapa di sorga tidak pakai angka, tidak pakai angka. Ya, Petrus pakai angka 70 kali 7. Ya, untuk ngikutin Petrus saja luar biasa hebatnya. Apalagi kita, pengampunannya tanpa batas. Ya, pengampunannya selalu tersedia buat kita. Katakan amin. Tidak ada orang yang tidak akan diampuni. Semua diampuni. Apapun engkau, salah bagaimanapun kita dengan Bapa, Dia pasti mengampuni. Nah kalau Bapa aja mengampuni, mengapa kita menghakimi? Emangnya kita calo, maklar? Jadi, tapi jelas sekali, pengampunan Bapa yang begitu dahsyat, begitu hebat, harus digambarkan. Tolong lanjutkan ayat 12b. Seperti kami juga apa? Orang yang bersalah kepada kami. Coba ucapkan sekali lagi 1, 2, 3. Agak pelan, jangan cepat-cepat. Kayak mau lewat itu.
Coba pelan-pelan, coba. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sudah kita lakukan? Saya juga nggak full. Ya, kenapa? Ya, kita proses. Ya, coba langsung orang berbuat salah padamu, saya ampuni engkau. Enggak. Itu pendeta juga bohong kalau begitu, saudara. Enggak, itu manusia kita. Tapi nanti setelah doa Tuhan tegur, gitu, kita butuh pengampunan. Pada waktu kita butuh pengampunan, kita ingat orang yang belum kita ampuni. Baru, oh ya Tuhan, ampuni. Ya, engkau ampuni saya seperti aku juga mengampuni dia. Karena suara hati kecil berbicara kepada saya, kau minta ampun kepadaku, tapi kau tidak mengampuninya, dan aku juga tidak mengampuni engkau. Ya, terpaksa Tuhan. Ya ampuni mereka. Ya sudah, saya ampuni mereka. Tapi setelah itu saya tidak mau lagi bergaul dengan dia. Jangan saudara pikir orang jahat, lalu saudara pikir sabar. Nggak usah, jauhi. Itu lebih aman, lebih cengli kan, masuk akal saudara ya. Itu. Jadi, ya kecuali keluarga, jangan dijauhi. Sudah takdirmu, ya terimalah dia apa adanya. Oh itu lagu. Ya saudara, jadi sering-sering dengar lagu dangdut, gitu kan, banyak sekali hal-hal yang baik. Sekarang saya sering dengar di TikTok, gitu. Ada baiknya ya, ada TikTok itu. Gitu. Baiklah, kita lanjutkan sekarang ini. Masuk pada tentang pencobaan dan ujian. Ayat 13. Pencobaan dan ujian. Ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apa pencobaan? Hal-hal yang berat sekali. Karena Yesus sendiri pernah dicobai. Apa bedanya cobaan, godaan, ujian? Cobaan sesuatu yang menimpa kita, yang kita tidak sanggup menanggungnya. Tidak sanggup. Beda saudara. Kalau ya yang saudara pikir apa wanita atau apa dan sebagainya, itu godaan, itu lain. Cobaan itu sesuatu yang berat sekali, yang kita tidak mungkin sanggup. Karena itu kita harus mohon, jauhkan aku dari pencobaan. Karena pencobaan itu datangnya dari si jahat. Karena itu ayat itu berlangsung, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pencobaan selalu berhubungan dengan yang jahat. Kita harus dibebaskan, kita harus menghindar, kita minta Tuhan lindungi kita. Jangan sampai kuasa iblis itu mencobai kita. Siapa yang sanggup kalau dicobai? Seperti Ayub, ayo. Bacanya saja saya tidak sanggup. Bacanya saja. Apalagi ngalaminya. Luka sedikit aja kita sudah bingung. Jerawat aja kita sudah bingung. Ini kulitnya segalanya dikerok dengan beling lagi. Aduh. Ya, memang bahasa sastra, tapi tidak ada yang sanggup. Ujian lain. Ujian itu punya maksud, Tuhan ingin mendewasakan kita. Kita diuji. Apa diuji? Kesusahan, masalah, pergumulan, ya, yang kadang-kadang kita buat sendiri, tapi Tuhan biarkan itu untuk menguji kita. Kekurangan, Tuhan uji kita. Tuhan ingin menguji kita, ingin mendewasakan kita. Sebagaimana Bapa ingin mendewasakan anaknya, supaya anaknya lebih mengerti hidup.
Jadi kalau kita punya kekurangan, Tuhan, doa kita seperti diperlambat. Bukan, Tuhan sedang memproses kita, menguji kita supaya kita imannya makin dewasa. Saya kasih contoh satu ilustrasi tentang ujian ini. Ujian itu selalu kan bahasa ujian kan kita kenal dari sekolah kan. Setelah ujian ada nilai enggak? Ada. Dan membuat kita naik enggak? Naik. Ya gampang sekali ngertinya. Enggak pernah guru, hari ini mari kita pencobaan semua. Enggak, saudara. Enggak. Ya, mari kita bikin percobaan di laboratorium. Nah, itu lain, saudara. Jadi itu ujian. Jadi Tuhan menguji, itu pasti di balik itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita berdoa hari ini belum Tuhan kabulkan, ketika dikabulkan besok atau lusa, nilai yang kita minta hari ini pasti bertambah, bukan berkurang. Nilainya naik karena Tuhan melihat. Zaman dulu, sekarang zaman sudah berubah, ya. Jadi saya teringat kata zaman sudah berubah. Zaman boleh berubah, tapi kasih bapak terhadap anaknya tidak pernah berubah. Ya, jadi tadi ada anak-anak mungkin pemikirannya datang dari luar. Sorga itu di bawah kaki ibu. Kita enggak. Sorga enggak di bawah kaki ibu ya. Kasihan ibu, saudara ya. Jadi zaman boleh berubah, kasih Bapa tidak pernah berubah. Orang tua kita boleh kurang berpendidikan, boleh lebih bodoh dari kita, boleh lebih kuno dari kita, tapi kasihnya tidak terbayar oleh kita. Amin, saudara. Tidak terbayar. Kasihnya tidak akan terbayar oleh siapapun. Itulah hebatnya. Nah, membayangkan kasih Bapa di surga luar biasa. Dia mengasihi saya. Dia pasti punya maksud. Dia pasti punya rencana. Aku tidak mengerti maksudnya, tapi saya percaya di ujung sana kebaikan. Kebaikan. Katakan apa? Kebaikan. Tuhan sedang siapkan kebaikan-kebaikan begitu besar dan banyak buat kita. Katakan amin. Amin. Dulu di Afrika, anak laki-laki 12 sampai 13 tahun ada masa percobaan. Karena masa 12-13 itu dulu lagi kecil dianggap masa akil balik. Anak laki-laki mulai dewasa, bertanggung jawab dengan dirinya sendiri di dalam bar mitzvah. Menurut adat Yahudi sudah bertanggung jawab terhadap hukum Taurat. Karena itu anaknya diajar hukum Taurat dari 12 sampai seterusnya. Kalau ingin jadi rabi sampai umur 30 tahun. Makanya Yesus dari 12 sampai 30 tahun itu masuk midras. Karena dia ingin jadi rabi. Karena itu keluar dari sana, orang sudah tahu semua, manggil dia semua rabi. Itu. Jangan siapa itu pelawak bilang Yesus pernah hilang dari 12 sampai 30. Ngaco itu, saudara ya. Enggak benar, enggak hilang dia, saudara ya. Itu kalau enggak tahu jangan ngoceh gitu. Sekarang ini lebih banyak orang makin tidak tahu makin ngoceh ya, itu sudah. Jadi anak di Afrika itu 12 tahun dia harus diuji, yaitu dibawa ke hutan ya, anak laki-laki diikat malam hari, lalu ditinggalkan sendirian. Wah, hutan belantara Afrika ini di zaman dulu lagi, binatang buas bunyi, semua binatang kalau malam itu mengeluarkan suara menakutkan sekali. Dia ketakutan, tapi dia tidak bisa lari karena dia diikat. Dia menangis, dia takut, dia panggil bapaknya tidak jawab. Dia menangis, dia
merasa betul-betul seperti putus asa. Tapi begitu terbit fajar, mulai terang, gelap sudah sirna. Dia lihat di balik pohon sana, dekat jaraknya, bapaknya siap dengan panahnya menjaga anaknya. Dia tertawa, kalau saya tahu dari tadi malam bapakku ada di sana, ngapain gue nangis-nangis sendiri? Gitu. Tapi dasar gelap gulita menutupi. Itulah Bapa kita di surga. Dia biarkan kita, dia tetap menjaga kita. Dia tidak akan kita biarkan kita, dikatakan ayat apa, jatuh tergeletak. Naka. Jatuh bangun kembali. Bangkrut lebih diberkati, dibangun kembali. Jangan takut usaha lagi. Ya, amin. Jangan takut bekerja lagi. Ya, amin. Jangan ngukur umurmu sudah tua, sudah waktunya pensiun. Engkau bukan pegawai negeri, kau pikir pensiun gimana sih? Gitu. Usaha itu tidak ada masa pensiunnya, amin. Ya, jangan nanti sebentar lagi pensiun. Memangnya dalam dunia perdagangan ada bilang pensiun? Nggak, makin matang umurmu, makin berusaha, makin hebat. Nggak akan ketipu orang karena pengalamanmu lebih banyak daripada orang lain. Amin. Oh ya, ini kita pakai, kita terapkan dalam keseharian kita. Lepaskanlah aku daripada yang jahat. Ya, dikatakan di situ kita melepaskan diri dari yang jahat. Selanjutnya, kalau saudara lihat ayat di sini ada kurung buka, kurung tutup. Itu tambahan doksologi untuk menghormati Tuhan. Ya, doksologi itu dikatakan karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai apa yang kurang. Karena Tuhan kita begitu. Apa yang kurang? Ya, sekali lagi, kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Leolam. Kekal selama-lamanya. Tidak pernah habisnya. Luar biasa. Nah, mulai nanti doa Bapa kami itu, kalau bisa kalimat demi kalimat kita resapi. Ini enggak, kita sudah pikir ini ada bajar Bapa kami di sorga dikuduskan nama. Gitu, otaknya sudah pikiran, Bah. Makanya lagu apapun di gereja yang terakhir paling banter. Karena ini lagu yang penutup. Ya, jadi jangan seperti itu. Amin. Ya, Bapa kami di sorga, bayangkan segala kekuasaannya yang seperti penutup tadi. Ya. Apalagi? Datanglah kerajaanmu. Nah, di mana tugas kita? Dan selanjutnya, berilah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Cukup itu enak, enggak kolesterol. Saudara, kalau lebih, jadi penyakit. Tidak sedikit di dunia ini, ya, penyakit datangnya dari kebanyakan makan. Tidak sedikit. Dokter menganalisa terus-menerus ini karena ini. Coba kalau sekali-sekali saudara datang ke dokter gizi, hampir tidak berani makan apa-apa, percayalah saudara. Terlalu banyak sekali. Saya ketemu dengan dokter gizi di Bandung, tempat pelayanan. Pak, kalau bisa sudah tua seperti ini, ya, rebus pisang gepok aja 3-5, jangan makan nasi, jangan makan pisang gepok aja katanya. Saya bilang, ya Ibu Yusuf, kita coba yuk. Tapi kalau masih lapar, nasi goreng tetap. Iya, susah ngomong dengan dokter gizi, gitu. Ya itu susah. Jadi lebih enak ngomong dengan kuliner. Nah, ya gitu, lebih enak gitu. Ya sudahlah. Jadi kita doa Bapa kami, kita resapi sungguh-sungguh. Ternyata dalam doa Bapa kami tersimpan rahasia kasih Bapa yang luar biasa. Kita berdoa. Doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. Bukan hanya sebagai kata-kata yang dihafalkan, tetapi sebagai pola dan isi hati dalam membangun hubungan dengan Allah. Dalam doa ini, kita diajak menyapa Allah sebagai Bapa, sebuah pengakuan bahwa kita adalah anak-anaknya yang sangat dikasihi.
Kita diminta untuk mengutamakan kekudusan namanya, mendahulukan kerajaan dan kehendaknya di atas keinginan kita sendiri. Doa ini juga mengajarkan ketergantungan setiap hari kepada Allah, meminta roti harian, pengampunan dosa, kekuatan untuk mengampuni, dan perlindungan dari pencobaan serta kejahatan. Doa Bapa kami adalah ringkasan dari iman Kristen, penyerahan total, kepercayaan penuh, dan kerinduan untuk hidup dalam kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati.